I'm friends, welcome back with me and with me again. Welcome back to I'm Podcast, immersive podcasting to the next level. Ya kemarin kita udah ngebahas tentang bisnis industri yang secara secara general lah, secara luas gitu. Baru kulitnya doang. Nah, kali ini gue mau ngebahas tentang per-LED-an duniawi. Tapi gue bakal temenin sama salah satu master dari LED di seluruh dunia. Nih, langsung aja sambut kali ya, Rino. Halo semuanya. Halo, gimana kabar lu Mas Rino? Ya alhamdulillah sehat. Ya, lagi sibuk apa nih? Project-project mungkin? Project-project lagi ada beberapa yang jalan. Oke. Ada juga yang masih tahap spec in progressnya gitu. Ribet gak? Ya lumayan sih. Hari ini udah ke Badeng belum? Belum, hari ini belum. Lo langsung ke sini ya? Langsung ke sini. Gitu, udah. Nah, kita bahas ini kali ya. Gue mau nanya nih, kan lu udah master lah bisa dibilang di LED kan ya. Ya. Nah, gue mau Bisa dibilang. Bercanda. Nah, gue mau nanya tentang apa ya? Karena LED kayak gini kan pasti kan? Iya kayak gini. Iya, gue mau nanya tentang jenis display visual tuh maksudnya apa sih? Iya, kalau untuk bicara visual, jadi sebenarnya tuh ada dua jenis tipe visual atau display. Oke. Yang pertama itu LED Videotron, contohnya kayak gini nih. Dia itu terdiri dari beberapa piksel-piksel lampu. Nah, sama satu lagi itu modelnya TV namanya LCD video wall. Oke. Nah, TV-nya itu dia based on industrial, jadi bisa nyala 24 jam nonstop, sama dia nggak ada bezelnya. Nggak ada pinggirannya ya? Nggak ada pinggirannya, jadi bisa digabung-gabung jadi satu layar besar kayak gitu. Oh, oke. Ada dua kayak gitu display. Namanya apa? LCD apa tadi? LCD video wall, kalau yang ini LED Videotron. Bedanya apa LED sama LCD? Dari segi mungkin LED kan bintik-bintik kecil nih. Iya. Kalau LCD itu kayak gimana? Jadi kalau untuk LED dulu ya, LED Iya, dulu iya. itu karena dia terdiri dari titik-titik lampu, itu ada yang namanya kerapatan piksel. Nah, kerapatan piksel itu yang menentukan jarak pandang ideal. Kayak misalkan ini kalau nggak salah ini pikselnya itu 1,8 ya. Jadi jarak pandang idealnya itu 1,8 meter. Karena kalau misalkan kita lebih maju lagi dari 1,8 meter, itu nanti gambarnya itu agak ngeblur. Pecah ya? Pecah. Nah, beda sama video wall. LCD. Karena based on-nya itu dari TV, jadi kalau jarak sedekat apapun itu nggak akan pecah. Cuman bedanya karena dia digabung-gabung dari satu TV digabung ke TV yang lain, pasti kelihatan ada frame-nya. Kotak-kotak frame-nya itu kelihatan. Ada bezel. Bezelnya itu kelihatan. Tapi dia tetap bintik-bintik kecil juga apa gimana? Enggak. Kayak kita nonton TV biasa aja. TV biasa tuh kayak gimana sih sebenarnya? Kayak kita nonton TV biasa kan kita mau dari jarak 1 meter atau 100 cm aja itu masih bisa kelihatan. Tapi materialnya tuh apa? Kalau ini kan bintik-bintik kecil lampu nih. Iya. Kalau LCD itu apa? Jadi kalau untuk sebenarnya tuh LCD itu di dalamnya itu ada LED-nya juga. Tapi lebih kecil. Iya, lebih kecil. Nah, LED-nya itu kayak ada liquidnya gitu, di lem liquid gitu itu jadi LCD. C-nya itu liquid gitu. C-nya liquid. L-nya itu liquid, C-nya lupa. D-nya display. Nah, gitu. Nah, tapi kemarin tuh gue main-main tuh ke Alpha Tower kan. Nah, itu kan ada studio XR tuh. Nah, itu yang lantai LED bisa diinjek-injek gitu. iya, Nah, pas gue perhatiin lebih dekat, ternyata tuh lampunya tuh cuma 3 warna ya, RGB ya? RGB. Merah, hijau, biru. Tapi gue nanya nih, tapi kok bisa jadi warna ungu gini, warna kuning, warna oranye gitu, caranya gimana tuh? Jadi kalau untuk lampu ya memang terdiri dari 3 lampu itu. Nah, kenapa bisa warnanya berubah? Itu ada kombinasi dari 3 lampu itu. Misalkan kalau lampunya nyala semua, itu bakal ngefek jadi warna putih gitu. Tapi ya memang terdiri dari tiga lampu itu. Jadi kombinasi warnanya di situ. Berarti cuma permainan mix and match warna doang ya? Iya. Oh gitu. Cuman yang RGB itu
udah yang zaman dulu gitu. Nah sekarang apa? RGB juga cuman di dalam 1 pixel. Kalau dulu tuh satu lampu Oh satu lampu misal merah. misalkan merah. Merah doang. Merah doang. Oh sekarang udah campur lah ya. Campur. Ya. Nah ngomongin pixel nih, gimana tips cara memilih pixel? Biasanya kalau di dalam project ya, misalkan kita lihat dulu nih, satu penempatan displaynya itu mau di mana. Kedua lebar ruangan sama penonton pertama itu maunya di jarak berapa. Oke. Itu yang menentukan pixelnya. Misalkan kalau untuk di lobi kantor gitu ya. Di lobi kantor berarti kan bisa jadi LED-nya tuh agak ke atas, maksudnya agak tinggi gitu di atas naruhnya. di atas eye level gitu Iya. biasanya kan. Nah, itu mungkin kita bisa pakai pixel yang lumayan lebar. Misalkan contohnya pixel 2,5, Oke. P2,5, P3, P2,9, P3,9 kayak gitu. P-nya itu apa P-nya? P-nya itu pixel. Oh pixel. Pixel, misalkan pixel 2,5 berarti jarak pandangnya 2,5 meter. 2,5 meter. Oh oke. Kalau 1,9 berarti 1,9 meter gitu. Betul. Oh. Nah, kalau di bawah 2 lebih kecil lagi itu biasanya kita peruntukkan buat kayak misalkan ruang meeting kayak gini. Ini kan berarti space-nya tuh nggak terlalu besar ya. Dan biasanya ke tempat duduk pertama itu jaraknya lumayan deket gitu. Nah, kita pakai yang pixel 1 biasanya. 1,8, 1,9, 1,8, 1,5. Yang lebih rapet berarti. Yang lebih rapet. Nah kalau harga nih mahalan yang lebih lebar apa yang lebih rapet? Kalau untuk harga lebih mahal yang lebih rapet. Kenapa? Karena jumlah lampunya jadinya lebih banyak. Karena kan itu kerapatan lampu kan. Yeah. Kalau misalkan pixel 1,2 berarti jarak antar lampu ke kanannya itu 1,2 mili. Berarti lebih banyak kan lampunya ya? Jadi lebih banyak. Lebih ribet juga ya masangnya? Lebih ribet. Oke. Kalau pixel yang di bawah 1,2 itu masangnya juga harus hati-hati soalnya karena pixelnya kecil, jadi wire-nya itu juga kecil. Jadi itu harus hati-hati juga masang. Kalau untuk LED outdoor biasanya pixel berapa tuh? Beda kan pasti kan? Indoor Beda-beda. Nah, kalau LED outdoor itu biasanya di atas 3. Tapi sekarang juga ada yang 2,5 itu ada sekarang. Oh gitu. Tapi biasanya normalnya itu di atas 3, misalkan 3,9, 4,8, 6,8, 8 sama 10 paling besar. Tapi untuk ukuran bintik-bintiknya lebih gede apa sama aja? Itu jaraknya. Iya, jaraknya. Kalau untuk pixelnya kayaknya sama aja. Sama aja itu ya? jarak antar pixelnya. Ya, oke. Kayak gitu. Nah, gimana caranya LED outdoor tuh bisa tahan di kondisi yang cuaca yang ekstrim gitu? Kalau untuk dari LED outdoor sendiri biasanya itu kita ada pengukuran daya tahannya itu dilihat dari IP-nya. Apa tuh IP? IP Ingress Protection kalau nggak salah. IP. Nah, kalau LED indoor itu IP-nya itu sekitar 2,4 apa. Nah, kalau yang outdoor itu di atas 5. Standar internasionalnya di atas 5. Jadi kita harus cari yang IP-nya itu 5 ke atas, misalkan 6,5, 6,8. Nah, misalkan di 6,5 nih, 6,5 itu berarti tahan air, tahan debu, tahan angin juga kayak gitu. Oke. Pokoknya kita di spek LED-nya itu harus cari yang IP di atas 5 kalau yang outdoor. Kalau di bawah 5 meleduk apa setrum? Kalau di bawah 5 nggak bisa karena pasti nanti satu airnya rembes. Iya. Kalau kena debu nanti wire LED-nya putus, jadi LED-nya tuh kadang ngeblok atau ada kayak cacingnya gitu, kayak garis lampu yang mati gitu. Warna hijau bukan? Iya, hijau iya. atau merah gitu itu cacing di LED tuh biasanya. Oh, namanya cacing ya. Nyebutnya kayak gitu. Teman-teman teknisi nyebutnya kayak gitu. Oh, cacing. Kenapa bisa dipanggil cacing? Cacing kan gak lurus doang, biasanya belok-belok. Nah, ya itu karena ada satu garis LED itu mati. Oh. Karena itu. Oh, gitu. Biasanya tuh kalau misalkan ada debu nih, 1 pixel. Nah, itu bisa merembet ke yang lain karena itu ngeganggu. Ngeganggu arusnya juga, arus listriknya juga. Oh, oke. Nah, kalau berarti di LED outdoor itu ada, gue nanya nih, ada protectionnya tuh semacam film atau kaca atau apa tuh? Kayaknya udah di cover frame-nya deh. Jadi kalau LED outdoor tuh biasanya kita per satu kabinet. Jadi LED outdoor sebenarnya ada juga yang modular ya. Modular tuh maksudnya frame-nya kita bikin sendiri. Oke.
Nah itu biasanya nggak bertahan lama tuh karena di luar pabrik yang bikin. Nah biasanya kita pakai yang kabinet. Jadi kabinet itu udah ada LED dan ada rumahnya, rumah LED-nya. Jadi kita naruh nyusunnya itu per satu kabinet. Misalkan kabinetnya rata-rata tuh ukurannya 960 mili. Itu 960 kali 960 misalkan atau 1 meter lah. Itu kita susun satu-satu. Oke. Jadi sebenarnya dari pabrikannya juga udah aman. Karena udah ada rumahnya. Jadi kita tinggal susun 1, 2, 3 gitu sampai jadi layar besar. Oke. Terus kalau lu pasti banyak banget project masang-masang LED segala macem. Nah, coba sebutin project-project yang menurut lu paling oke deh. Ada nggak project yang paling oke nih? Gue biasanya tuh banyaknya di marketing galeri. Marketing galeri tuh untuk di showroomnya mereka, entah itu indoor atau outdoor. Itu satu. Yang kedua biasanya ngerjain kampus-kampus juga education. Oke. Education tuh ngerjain ballroomnya. Terus kita juga kan ada smart interactive board juga. Ya. Jadi misalkan kalau butuh untuk hybrid classroom atau smart classroom, nah itu kita bisa spekin tuh, kita bisa buatin juga kayak gitu. Tapi ada pengalaman aneh gak pas selama lu jadi kayak ngurusin LED gitu? Pengalaman lucu lah. Apa ada? Biasanya Ada orang kesetrum pernah? pernah. Gimana tuh ceritanya tuh? Ceritain dong. Tapi itu kayaknya bukan di project deh, di showroom yang dulu gitu. Gimana ceritain dong? Boleh. Gimana? Iya, jadi teknisi mau ngecek lampu nih. Mau ngecek lampu, nah ternyata itu saklar. Jadi makanya di setiap LED itu kita biasanya tuh ada panel listrik sendiri. Oke. Nah jadi kalau misalkan mau matiin LED-nya itu nggak langsung ke panel master. Jadi kita ke panel listrik kita sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan ada korsleting dari panel master nih, atau enggak ada petir lah, biasanya tuh kalau di daerah tuh sambaran petir tuh ngaruh juga tuh. Langsung ke listrik. Nah kalau kita pakai panel listrik sendiri itu ke panel listriknya, jadi nggak langsung ke LED. Jadi ketahan di situ. Oke. Nah yang contoh yang kesetrum itu kayaknya tuh digabungin sama panel master. Jadi LED-nya masih tetap nyala, panel masternya juga nyala kan. Ya itu nggak dimatiin. Jadi ya udah kesetrum. Dia. Tapi aman-aman aja kan dia? Aman. Masuk rumah sakit gak? Enggak. Ya kejang dikit lah. Terus nih next. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari subscriber nih. Bang, TKDN untuk project-project government itu apa Anda, Bang? Mas. Ya, kalau untuk sekarang ya itu salah satu persyaratan dari pemerintah. TKDN itu tingkat komponen dalam negeri. Okay. Nah, syarat dari pemerintah itu misalkan tingkat komponennya itu kayak besinya atau apa itu harus dibuat di Indonesia, dari Indonesia gitu. Nah, kita tuh ngurusin ngebantuin partner-partner yang punya project di government dengan persyaratan nilai-nilai TKDN itu karena kita itu punya barang-barang yang hampir semua barang kita tuh udah ada nilai TKDN-nya. Jadi untuk partner yang mau misalkan yang punya project dan mau kerja sama, kita tuh bisa bantu di situ untuk persyaratan TKDN itu. Berarti itu ya udah terjawab ya, TKDN itu apaan? Ya. Nah, udah nih. Udah segitu dulu kali ya Mas Rino ya. Oke. Kita udah ngobrol-ngobrol lumayan lama nih. Jadi untuk kali ini segitu dulu. Thank you banget Mas Rino udah mau sharing-sharing sama kita. Dan buat kalian I'm Friends, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @vitoindonesia dan jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian suka untuk nonton konten kayak gini. Nah, untuk next episode kita bakal tayang lagi untuk beberapa saat dan jadi jangan lupa pantengin terus. See you guys on the next episode. Bye bye. Bye.